Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. dawn fall. Shalom, kita jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Kekasih Tuhan, saya Pendeta Irdian Sulistiantoro yang ditugaskan oleh Tuhan melalui Majelis Sinode untuk bertugas dan melayani Tuhan di GPIB Jumat Pasar Minggu. Dan kini sudah mau melakukan serah terima jabatan dan akan segera dialih tugaskan di GPIB Jemaat Horeb. Kekasih Tuhan, keakraban dengan Tuhan menjadi kebutuhan mutlak bagi kita, terlebih di masa pandemi yang masih menerpa kita. Untuk itu sebelum kita disapa oleh firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kedekatan dengan Tuhan menjadi kebutuhan kami umat Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan-Mu, kami membutuhkan terang dan tongkat-Mu ketika kami harus menapai kehidupan ini. Sabda-Mu, kekuatan kami. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita terima dituliskan di dalam Injil Matius 18 ayat 15 hingga 20 dalam perikop LAI memberikan satu judul tentang menasihati sesama saudara. Namun ayat yang akan kita baca khususnya ayat 15. Demikian bunyinya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kekasih Tuhan, tema renungan yang diberikan adalah persekutuan yang berbagi sukacita.
disampaikan kepada kita bahwa saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Berarti persiapan kita telah lebih siap dibandingkan dengan Minggu Advent yang pertama, Minggu Advent yang kedua. Dalam Advent yang pertama, kita bersama diarahkan dan dikondisikan berada dalam dimensi hope, harapan yang diberikan Tuhan. Dan minggu kedua kita dikondisikan dalam dimensi love. Minggu ketiga joy, sukacita. Dan minggu keempat peace, damai. Kekasih Kristus artinya kita benar-benar disebut siap menyongsong kedatangan adalah ketika hidup kita telah berisi, telah memiliki dimensi hope, love, joy, peace, harapan, kasih, sukacita, damai, tetapi dengan benar. Benar artinya di sini adalah hope, love, joy, peace itu real, nyata, bukan semu, bukan maya, bukan fata morgana, bukan halusinasi, dan juga bukan hipokrif, bukan munafik. Kekasih Tuhan, merayakan Advent itu mutlak penting. Harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Tanpa itu, maka Natal tidak punya makna, tidak punya kekuatan apa-apa. Nuansa yang dimiliki hanyalah nuansa lahiriah, nuansa konsumtif, nuansa kualitatif, rutin, kering, tidak memberikan efek dan dampak apa-apa. Perilaku akhlak yang hitam, yang berbuat dosa, tetap hitam, tetap berganjang dalam dosa. Yang abu-abu, tetap abu-abu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah titik sentral, subjek utama Advent itu apa atau siapa? Ketika apa? Maka Advent menjadi fakultatif, tidak wajib. Namun, ketika titik sentral, subjek utama adalah siapa, dan yang dimaksudkan siapa adalah Kristus, maka Advent mutlak harus dirayakan, sebab menyangkut keselamatan. Jadi, saudara-saudara, yang disongsong itu adalah kedatangan Kristus. Maka perlu dipersiapkan. Dan yang dipersiapkan itu adalah hidup ini. Hidup yang memiliki spiritualitas yang baik. Yaitu ketika semakin akrab secara vertikal dengan Tuhan, dan semakin akrab secara horizontal dengan sesama. Nah, hidup ini tidak akan pernah memiliki dimensi hope, love, joy, peace dengan benar tanpa spiritualitas yang baik. Kekasih Tuhan, mengapa dikatakan demikian? Karena prima causa, penyebab pertama dan sumber dari hope, love, joy, peace adalah dari Kristus. Dari Kristus. Nah, kalau kita simak Injil Matius, maka benang merah Injil Matius itu sangat-sangat memberitakan sedemikian rupa berkenaan dengan kedatangan Kristus sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Sehingga kalau kita perhatikan, Matius itu sampai lebih dari 70 kali menyampaikan tentang kedatangan Kristus sebagai penggenapan. Coba cermati
Di Matius 1 ayat 22 dikatakan, supaya genaplah yang difirmankan. Itu sampai 70 kali lebih. Ya. Nah dalam hal ini, ditegaskan oleh Matius, bahwa Kristus datang itu untuk menggenapi janji keselamatan bagi seluruh ciptaan. Sekali lagi, menggenapi keselamatan bagi seluruh ciptaan dan khususnya manusia. Dan tak ada satu manusia pun yang ditinggalkan, diabaikan. Bisa dilihat dari pasal 18 ayat 12 yang nanti bisa saudara baca. Dan kemudian kalau dilihat di ayat 13-nya dari Matius 18 ini, bagi mereka yang mengalami perjumpaan dengan Kristus akan mengalami kegembiraan luar biasa, akan mengalami sukacita luar biasa. Disebutkan sebagai haris, ya. Simka, ya. Dan itu adalah artinya pemberian dari Allah Sang Maha Tinggi diberikan kepada manusia yang tidak layak, tapi menerimanya. Sehingga bagi yang menerimanya akan menerima sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Nah kemudian saudara-saudara, di pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20 yang menjadi perikop kita dan khususnya ayat 15, Matius menyampaikan tentang moralitas. Menyampaikan moralitas tentang sikap kepedulian. Nah sikap kepedulian ini oleh Matius artinya saudara, peduli dalam hal ini adalah tidak tutup mata, tidak tutup hati, tidak tutup pikiran, tidak tutup perbuatan, segenap hati, jiwa, dan akal budi, yang semuanya ditujukan dalam hal ini kepada saudara yang berbuat dosa. Ya. Nah berbuat dosa saudara-saudara, itu kan sama dengan meninggalkan Kristus. Dan meninggalkan Kristus itu, ujung buahnya adalah segala hal yang merupakan lawan dari hope, dari love, dari joy, dari peace. Ketika lawan dari itu, orang yang berganjang dalam dosa tidak mendapatkannya, apa yang diperoleh adalah kematian. Begitu mengerikan. Nah, peduli kepada saudara kita yang berdosa. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 memiliki bobot sebagai amanat. Sebagai amanat, kita tahu amanat posisinya paling tinggi. Ya, setelah perintah, setelah himbauan. Nah ketika amanat itu dikaitkan dengan sukacita, ya, sekali lagi, ketika amanat itu dikaitkan dengan sukacita, ayat-ayat sebelumnya, sebagai akibat perjumpaan dengan Kristus, karena memang sukacita baru dapat diperoleh ketika berjumpa dengan Yesus, maka menandai sebagai pihak yang telah menerima sukacita Kristus adalah ketika memiliki kepedulian, memiliki care kepada saudara yang berbuat dosa. Tidak melakukan pembiaran saudara kita yang berbuat dosa. Karena kalau berbuat dosa, dia tidak bersukacita. Dan ujungnya tidak bersukacita adalah kebinasaan. Itulah arti sukacita. Ketika tidak membiarkan perbuatan dosa ada di sekitar kita. Mulai dari diri sendiri dan sesama yang terdekat. Kekasih Tuhan, di masa pandemi dan resesi ekonomi, betapa dibutuhkan kekuatan sukacita yang bisa mensukacitakan orang lain melalui anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dan kita tahu, sukacita tidak pernah membiarkan diri ini menjadi lumbung berkat, tetapi menjadi saluran berkat. Dan berkat-berkat itu Tuhan sudah menganugerahkan pengampunan dosa, Tuhan menganugerahkan keselamatan, Tuhan menganugerahkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Saudara-saudara, jangan biarkan roh dosa masuk dalam hati pikiran kita, hidup kita. Ketika dibiarkan, maka akan menghalangi sukacita masuk ke dalam diri kita dan juga masuk kepada orang lain. Kekasih Tuhan, dalam kesukacitaan kita, dalam tatanan hidup baru, peradaban baru,
situasi pandemi yang masih merajalela di kanan kiri kita. Kita akan menopang dengan mensukacitakan orang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan terutama dekat dengan Tuhan. Selamat bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk menghayati sukacita anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Agar sukacita sungguh menjadi kekuatan kami. Agar kami menjadi agen-agen sukacitamu. Bisa mensukacitakan sesama kami. Mulai kehadiran kami di tengah-tengah keluarga, persekutuan, jemaat, dan masyarakat sekitar kami. Terlebih dalam masa pandemi ini ya Bapa. Sanggupkan sukacita anugerah Tuhan. Membuat kami menjadi lumbung, bukan menjadi lumbung berkat, tetapi menjadi saluran berkat. Sanggupkan kami. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Kami berdoa khususnya saudara-saudara yang ada di pos Pelkes, berkati mereka. Dan berkati Departemen Pelkes GPIB yang memfasilitasi semua ini. Sehingga ibadah renungan ini dapat berlangsung. Bangsa negara kami yang saat ini berjuang berkenaan dengan vaksin-vaksin yang memang sudah hadir di Indonesia. Tetapi semakin Tuhan berkati agar segera dapat dilaksanakan. Bangsa negara kami dengan segala keberadaannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Majelis Sinode sebagai pimpinan GBB semakin Tuhan berdayakan untuk memimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GBIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya.